Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wasilu darsan ikhwah min kitab Mulakhas Qawaidul Lughah Al-Arabiyyah. Baik, sekarang kita masih di pembahasan tentang atau seputar khabar inna, yang marfu'an yang selanjutnya setelah pembahasan isim kana. Baik, ya, silakan dibuka di kitabnya di halaman 41. Khabaru inna yakunu isman dhahiran kama fil amtilatis sabiqah. Di mana bentuk-bentuk dari khabar inna. Yang pertama, khabar inna itu normalnya dia berbentuk isim dhahir. Ini yang paling gampang kita ketahui. Ya, kalau berbentuk isim dhahir. Ya, kama fil amtilatis sabiqah, sebagaimana contoh-contoh sebelumnya. Kita bisa lihat di contoh di halaman sebelumnya. Ya. Nah, misalkan ya, kemarin ada contoh laital musafiru qadimun. Laital musafiru qadimun. Nah, khabar inna di situ qadimun. Nah, qadimun ini namanya isim dhahir. Apa itu isim dhahir, ikhwan? Lawan dari isim domir. Apa itu domir? Ya, huwa huma hum hiya huma hunna. Ya, itu namanya isim domir. Selain itu namanya isim dhahir. Ya, apa coba isim dhahir? Ya, apa saja yang antum lihat di depan antum sekarang? Itu isim dhahir. Ya, kitabun, qalamun, masjidun, nafidatun, ya, kurrosatun, fatimah, indun. Ya, itu semua disebut dengan isim dhahir. Baik. Kemudian khabar inna juga bisa berbentuk syibuhu jumlah. Sudah pernah kita pelajari ya, syibuhu jumlah itu bisa berbentuk dzaraf dan mudhofun ilaih atau jar dan majrur. Contohnya misalkan innar rohata ba'da ta'bi. Ya, innar rohata ba'da ta'bi. Di sini khabar innanya adalah ba'da ta'bi, dua kata. Ya, ba'da itu dzaraf, at-ta'bi itu mudhofun ilaih. Nah, jadi cara i'rabnya bagaimana? Ba'da dzaraf wa huwa mudhaf, at-ta'bi mudhafun ilaih. Kemudian kita katakan wa dzaraf wa shibhu jumlah min adz-dzarfi wa mudhafin ilaih fi mahalli raf'in khabaru inna. Ya, fi mahalli raf'in khabaru inna. Karena khabar inna kan marfu. Ya, contoh yang lain misalkan la rajula fid dari. Nah, di sini khabarnya adalah fid dari. Ya, i'rabnya satu persatu. Fi harfu jarrin dari ismun majrurun bi fi wa alamatu jarrihi al kasrah. Wa shibhul jumlah minal jari wal majrur fi mahalli apa? Raf'in nasbin. Ah, fid dari fi mahalli apa? Dari kan Ah, fi mahalli raf'in kan khabar inna. Fi mahalli raf'in khabar inna. Ya, jadi ya dari dua kali rob satu persatu baru kemudian keseluruhan. Ya. Baik. Kemudian yang ketiga, khabar inna itu juga bisa berbentuk jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Baik, contohnya misalkan yang berbentuk jumlah ismiyah, innal misbaha daw'uhu syadidun. Nah, khabarnya di situ adalah daw'uhu syadid. Dua kata ini. Daw'uhu itu sendiri terdiri dari mubtada dan khabar. Jadi mubtada dan khabar dalam kalimat ya khabar inna. Baik. Jadi daw'uhu mubtada, ya syadidun khabar mubtada. Nah, barulah antum i'rab ya wa jumlah ismiyah minal mubtada wal khabar fi mahalli raf'in khabar inna. Atau wa jumlah ismiyah fi mahalli raf'in khabar inna. Itu perlu ingat ya, jumlah ismiyah itu terdiri dari mubtada dan khabar. Ya, yang anak kasih kotak ini adalah jumlah ismiyah. Mana mubtadanya? Daw'uhu. Mana khabarnya? Syadidun. Nah, maka dua kata ini, ya, daw'uhu syadidun ini diposisikan sebagai khabar inna dan dia berbentuk jumlah ismiyah. Baik. Jadi kalau diterjemahkan menjadi bagaimana? Innal misbaha, sungguhnya lampu itu. Daw'uhu syadidun, cahayanya terang.
cahayanya terang itu mubtada khobar. Nah, cahayanya terang ini sebagai khobar dari inna. Nah, yang jadi apa namanya yang menjadi kebingungan para tulab itu biasanya ya para tulab itu cenderung mencari khobar itu yang isim dhohir, satu kata doang. Padahal khobar itu bisa 2 kata, bahkan 3 kata, jumlah panjang. Nah, misalkan dalam kalimat ini, innal misbah da'uhu syadidun, oh syadidun khobar. Nggak bisa, gimana cara menentukannya? Nah, ini yang perlu dipahami baik-baik. Cara menentukan yang mana khobar. Di sini kan tadi langsung kita tunjuk aja khobarnya yang ini. Bagaimana kalau antum sendiri yang menunjuk, nanti bisa nggak menentukan kalau khobarnya itu yang ini? Caranya adalah kembali ke pengertian khobar itu apa. Khobar itu adalah mayuk milu maknal mubtada, penyempurna makna mubtada. Maka lihat dari kalimat ini yang mana yang menyempurnakan makna mubtada. Ya, sedangkan di sini mubtadanya sudah diambil alih oleh isim inna. Nah, maka patokan kita adalah yang mana dari kalimat ini da'uhu syadidun, yang mana dari 2 kata ini yang menyempurnakan makna al-misbah. Nah, jadi kalau antum mengatakan innal misbah syadidun, ya, secara makna benar, ya, tapi dia masih kurang sempurna. Apanya yang syadidun? Kalau antum mengatakan sesungguhnya lampu itu terang, apanya yang terang? Dauhu, cahayanya. Oh, berarti ya berarti dauhu jadi khobarnya. Ya, kita kan coba-coba sesuatu ya. Kalau kita katakan innal misbaha syadidun, kurang tepat. Karena belum jelas apanya yang terang. Nah, kalau kita katakan innal misbaha dauhu, kurang tepat juga, karena artinya sesungguhnya lampu itu cahayanya. Cahayanya apa? Belum terang, belum ada penyebutan kata terangnya. Jelas ini? Nah, berarti dauhu nggak bisa menjadi khobar, syadidun juga nggak bisa jadi khobar. Ya, harus dua-duanya. Dauhu syadidun lah yang jadi khobarnya. Ya, jadi innal misbaha dauhu syadidun, harus kedua-duanya lah yang menjadi khobar di situ. Kalau satu saja tidak bisa. Baik. Ya, kemudian contoh di situ, contoh yang kedua laita. Ya, laita syababa ya'udu yauman. Ya. Ini potongan dari syairnya. Laita syababa ya'udu yauman. Perhatikan di sini. Tadi kita katakan ya pada pertemuan sebelumnya, kalau laita itu ya maknanya adalah mahabbatu husulis syai'. Ya, keinginan akan sesuatu ya untuk terjadi. Artinya sesuatu itu belum terjadi, tapi kita berharap dia akan terjadi. Nah, contohnya misalkan laita syababa ya'udu yauman. Syabab itu artinya masa muda. Ya, andai saja masa muda itu ya'udu yauman, suatu hari akan kembali. Ya, bisa terjadi apa tidak? Ya, yang namanya tamanni itu mengharapkan sesuatu, ya namanya sekedar mengharapkan. Bisa sesuatu yang ada kemungkinan terjadi, bisa juga untuk sesuatu yang mustahil terjadi. Apa maksudnya? Nah, jadi kalau andai saja jadi raja, ya, antum rakyat biasa, jadi raja jauh kemungkinannya, boleh. Ya, andai saja jadi polisi, kemungkinannya besar untuk menjadi polisi, misalnya, boleh juga. Jadi mau kemungkinannya besar ataupun ya kecil, ya itu boleh menggunakan laita. Namun normalnya, seringnya kita temukan laita itu untuk sesuatu yang mustahil atau ba'idul wuku istilahnya. Mustahil terjadi atau bisa saja terjadi tapi kemungkinannya kecil. Gitu. Ya, kalau di contoh ini mustahil terjadi, masa muda kembali itu mustahil terjadi. Ya. Tapi kalau misalkan yang ya tidak mustahil, ada kemungkinan yang terjadi tapi kecil. Misalkan sekarang sedang musim hujan, ya. Sekarang sedang musim hujan. Kita berharap besok cerah karena besok kita musafar. Kita katakan laita, boleh di situ, ya gunakan laita. Baik. Jadi bedanya laita dengan ya la'alla itu, ya samaannya dulu, kesamaannya dalam mengharapkan sesuatu itu untuk terjadi. Sama-sama ada harapan. Laita dengan la'alla, tapi la'alla itu untuk sesuatu yang kemungkinannya besar untuk
ya, atau 50-50 lah. Ya, tapi kalau laita itu biasanya untuk sesuatu yang sifatnya hanya sebatas angan-angan. Andai saja begini. Andai saja begini. Gitu. Baik. Nah, jadi kabar dari kata laita di sini adalah ya jumlah fi'liyah, yaitu ya'udu yauman. Ya'udu fi'il mudhari. Ya, ya fi'il fa'il di situ. Terdiri dari jumlah fi'liyah. Berarti i'rabnya bagaimana? Ya, setelah untuk mengatakan ya'udu fi'lun mudhari wal fa'il dhamir mustatir taqdiruhu huwa, baru untuk mengatakan wal jumlatun fi'liyatun atau wal jumlatu al fi'liyatu fi mahalli raf'in khabar lain. Baik. Wa sayati syarhu ma taqaddama inda dirastil jumlah wa makaniha min al-i'rab fil bab ar-rabi. Nanti di bab yang keempat ini akan ada pembahasan lebih terperinci tentang jumlah. Nanti kita akan bahas lagi jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Baik, insyaallah. Kemudian yang poin yang keempat yang harus kita ketahui seputar khabar inna adalah bahwasanya yajuzu taqdimu khabari inna idza kana syibhu jumlah wa ismuha ma'rifah. Nah, jadi boleh mengedepankan khabar inna dengan syarat kalau ya syibhu jumlah dan isimnya itu ma'rifah. Ya, kalau khabar innanya berbentuk syibhu jumlah maksudnya dan isim innanya berbentuk ma'rifah. Contohnya inna fit ta'anni as-salamata. Nah, di sini yang menjadi isim innanya justru di belakang. Itu as-salamata. Ya, ini isim innanya. Khabarnya mana? Khabarnya di depan, di fit ta'anni. Tadi apa syaratnya tadi? Kalau khabar innanya berbentuk syibhu jumlah. Nah, di sini bentuknya syibhu jumlah kan fit ta'anni. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, isimnya harus ma'rifah, as-salamah, ma'rifah kan? Nah, jadi kalau untuk pakai inna fit ta'anni salamatan, boleh. Ya, harus pakai bentuk ma'rifah, inna fit ta'anni as-salamata. I'rabnya nanti fit ta'anni itu khabar inna muqaddam, as-salamata isim inna mu'akhkhar. Ini kondisi yajuz namanya, kondisi diperbolehkan. Ya. Ada kondisi wajib, yajibu taqdimu khabari inna. Wajib mengedepankan khabar inna. Apaan itu? Idza kana syibhu jumlah wasmuha nakirah. Ya, kalau khabar inna itu berbentuk syibhu jumlah dan isimnya berbentuk nakirah. Contohnya inna ma'al usri yusra. Nah, di sini mana khabar innanya? Khabar inna ma'al usri itu bentuknya ya syibhu jumlah dan di situ ya isimnya berbentuk nakirah yusra. Nah, dalam kondisi seperti ini wajib khabar inna mendahului. Ya, wajib ma'al usri itu di depan gitu. Jadi kalau untuk mengatakan inna yusran ma'al yusri nggak boleh. Apa maksudnya? Jadi kalau kondisi seperti ini justru harus ma'al usri itu di depan. Sama kayak contoh di atas tadi, inna bita'ani as-salamata. Ini kan kondisi boleh ya. Kondisi boleh. Kalau kita buang alif lamnya, ya, jadinya apa? Inna bita'ani salamata. Benar nggak? Benar kalimatnya. Tapi di situ namanya kondisi wajib. Apa maksudnya? Jadi kalau ditanya sama orang, inna bita'ani salamata. Apa bedanya dengan inna bita'ani salamatan? Kalau yang ditanyakan benar apa tidaknya, dua kalimat ini benar. Ya, tapi kalimat yang pertama, ya, yang ada alif lamnya itu boleh khabarnya yang mendahului isim innanya. Ya, kalau dia ma'rifah. Tapi kalau dia berbentuk nakirah maka wajib. Bedakan antara boleh dan wajib. Ya, ya boleh berarti ya bebas. Ada kemungkinan menyelisihi. Tapi kalau wajib nggak boleh. Kenapa? Apa kewajiban itu ada itu apa? Ada penekanan bahasa atau beda apa? Ya, antum lihat saja di situ. Ya, kalau kita katakan inna ma'al usri yusron. Yusron tadi kan kita harus sebagai isim inna kan? Ya, isim inna. Nah, isim inna sebelum dia sebagai isim inna dia adalah apa? Mubtada. Yusron itu tadinya adalah mubtada. Dan mubtada itu harus ma'rifah. Dan di sini nakiro. Gitu. Apa maksudnya? Di sini dia nakiro sekarang. Maka karena dia nakiro, nggak mau di sebelah.
Hei Yusron, kamu ini adalah mubtada, seharusnya kamu ma'rifah. Tapi si Yusron ini bilang, enggak, saya enggak mau ma'rifah. Tapi saya tetap mau sebagai mubtada. Ya. Nah, maka akhirnya kita taruh dia di belakang. Boleh kamu tetap sebagai mubtada. Ya, dan sekarang kamu bergelar isim inna karena sudah ada inna di depan. Ya, tapi kamu ini harus di belakang letakmu, nggak boleh di depan. Kenapa? Karena kamu menolak pakai alif. Kalau kamu pakai alif lam, boleh kamu di depan. Ya, apa maksudnya? Baik. Jadi kalau dari sisi makna bagaimana? Ya, dari sisi makna ya taksis sebenarnya. Ya. Ya, taksis. Kenapa? Karena kita mengedepankan sesuatu yang seharusnya letaknya di belakang. Nah, sesungguhnya kesulitan itu ada kemudahan gitu. Ya, sungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Kemudahannya nanti Taksis di situ. nanti kan luas, bisa Gitu. saja kemudahan. Nah, sedangkan al-ausarnya itu ma'rifah. Nah, berarti di situ ya satu yang spesifik, ya, satu kesulitan itu spesifik dan dia punya banyak kemudahan. Nah, tapi kan ada dua ayat, ada dua kata yusron, itu berarti dua kemudahan. Satu al-usr, dua kemudahan. Berarti kalau ada dua al-usr, ada 4 kemudahan, gitu. Ya, lipat gandakan. Baik. Jadi kalau ma'rifah diulang 2 kali itu 1 hitungannya. Nah, kalau Anda katakan ar-rajulu, Anda katakan ar-rajulu. Ar-rajul yang Anda sebut di kedua kali ini adalah ar-rajul yang pertama. Kalau Anda katakan rajulun, kemudian Anda katakan rajulun, itu 2 orang. Beda dia. Nah, di ayat ini inna ma'al usri yusra kan 2 kali kata usr. Berarti hitung 1. Yusron ya, dihitung 2 karena dia berbentuk nakir. Nah, berarti 1 kesulitan, di belakangnya ada 2 yusron. Ya, berarti 2 kesulitan, ada 4 kemudahan. Baik. Kemudian yang ya, kapan lagi wajib mengedepankan khobar inna? Ya, pahami ini ya. Khobar inna kan biasanya di belakang. Ya, sini wajib di kedepan. Artinya menyelisihi ya posisi awalnya. Ya, yaitu idza kana fismi inna dhamirun ya'udu 'alal khobar. Kalau pada isim inna tersebut ada sebuah domir yang kembali kepada khobarnya. Contohnya, inna fid dari ya sahibuha atau sahibaha. Ya, inna fid dari sahibah. Di sini perhatikan, mana isim inna di sini? Sahibah. Ya sahibah. Nah, dan dia di situ mengandung domir. Ya ha. Yang mana domir ha ini kembalinya kepada khobar. Mana khobarnya di situ? Ad-dar. Ya, bid'ah. Awalnya dar itu manas. Manas jamai. Enggak, roti ya. Ya, dia diantara kata-kata pengecualian dalam bahasa Arab. Dia kelihatannya mudzakkar tapi sebenarnya dia manas. Ya, sama seperti kata bi'run, sumur. Darun itu manas dia. Ya, mustarak sebenarnya bisa mudzakkar bisa manas, tapi ya, lebih rajih itu dia manas. Ya, hadhihi ad-dar gitu ya. Baik, jadi dia mu'annas meskipun tidak ada tanda mu'annas, sama seperti kata syamsun. Ya, dia mu'annas maupun tidak ada tanda. Baik. Nah, jadi inna fid dari sahibahal, mana sahibat dar, gitu kan? Nah, di sini kondisi diperbolehkan, diwajibkan untuk khobarnya taruh di depan. Kenapa? Karena logikanya yang namanya domir itu kan harus kembalinya ke belakang, bukan ke depan. Nanti nggak maksudnya. Nah, saya pergi ke pasar, kemudian saya membelinya, nah, yaitu roti. Nah, bisa begitu. Nya itu kan kembalinya kemana? Seharusnya ke belakang kan. Orang mikirnya saya pergi ke pasar, kemudian saya membelinya. Orang mikir nya itu kembalinya ke pasar. Jadi saya membeli pasar artinya. Gitu. Jadi harus kembalinya ke belakang domir itu. Apa maksudnya? Ya, saya melihat Muhammad kemudian menyalaminya. Orang langsung paham, nya di situ adalah Muhammad karena kembali ke belakang. Tapi kalau dibalik kalimatnya, ya, saya menyalaminya kemudian bertemu Muhammad, nggak mungkin nya itu kembalinya ke Muhammad.